Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, yuk kita buka lagi Al-Qurannya. Kita lanjutkan lagi ya sahabatku semuanya. Kita mengaji di surah At-Tur, yaitu yang artinya adalah bukit ya. Surah At-Tur ini yaitu surah Makkiyah, yaitu suatu surah yang diturunkan di kota Mekah. Surah ke-52 terdiri dari 49 ayat. Kita buka ya Al-Qurannya. Kita mengaji di surah At-Tur ayat 22 sampai ayat 30 sampai ayat 35 ya sahabatku semuanya. Yuk kita ngaji lagi ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amdadnahum fi bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. Yatanaza'una fiha ka'sal la lagwu fiha wala ta'sim wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Fadzakkir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun. Am yakuluna sya'irun tarabbasu bihi raibal manun. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Am yakuluna taqawwalahu bal la yu'minun. Bal ya'tu bihadisim mislihi in kanu sadiqin. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sahabat Kolbun Salim dimanapun kalian berada, yuk kita masuk surah At-Tur ayat 22 ya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan. Nah ini untuk penghuni surga Allah ya. Dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Nah, terus selanjutnya ayat 23-nya, di dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa ya. Selanjutnya ayat 26-nya ya sahabatku semuanya, mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab ya.
maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu, dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang. Maka peringatkanlah karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila. Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu, kecelakaan menimpanya. Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Ataukah mereka berkata dia Muhammad mereka-rekanya? Tidak, merekalah yang tidak beriman ya. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah sahabat Kolbun Salim dimanapun kalian berada, di sini tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan untuk orang-orang yang pertama yaitu beriman. Tentunya iman di sini adalah percaya ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada para malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada hari kiamat ya, percaya kepada qada dan qadar. Itu semuanya harus diimani kalau kita mengaku iman. Tentunya yang kedua yaitu yang mau mengerjakan amal kebajikan ya. Amal kebajikan berupa apa saja sih? Pertama, kita harus mau melaksanakan sholat ya. Pertama tentunya kalau umat muslim atau umat Islam, yang pertama itu yaitu syahadat dan bersaksi ya, penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tentunya itu penyaksian kita, syahadat kita itu benar-benar dilakukan, benar-benar dikerjakan, benar-benar ada pembuktiannya ya. Jangan sampai kita menuhankan pertama hawa nafsu kita, kedua makhluk, ketiga dunia, keempat jabatan, kelima anak, keenam pasangan, ketujuh apalagi? Coba kekayaan, kedudukan. Kadang-kadang kita menuhankan itu semuanya ya. Yang Allah itu tidak mau diduakan ya sahabatku semuanya. La ilaha illallah. Kita penyaksian itu harus benar-benar bersaksi bahwa tidak ada yang berhak kita sembahi, hanya Allah saja ya. La ilaha illallah, kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penyaksian yaitu Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tidak ada nabi lain, tidak ada nabi lagi ya. Nabi akhir zaman atau nabi penutup lagi, tidak ada nabi lagi kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penyaksiannya ya sahabatku semuanya. Jadi kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu penyaksian kita sebagai umat, menjadi umat Islam ya. Yang kedua, nah kalau kita sudah menjadi umat Islam, tentunya kita harus mau melaksanakan atau mengerjakan sholat ya. Sholat yang 5 waktu, yaitu sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Tentunya itu harus dikerjakan ya kalau kita mengaku umat muslim. Yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat, tentunya sesuatu yang sudah nilsob ya, udah berusaha, udah punya penghasilan, itu diwajibkan kita mengeluarkan zakat ya. Zakat itu berbagai macam ya, ada zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu untuk membersihkan diri kita yaitu dengan beras ya. Kalau di Indonesia itu beras 2,5 kilo ya, itu harus dikeluarkan ya. Atau kalau di negara lain atau gandum atau roti ya, atau kurma kalau di Arab Saudi ya. Jadi itu
bagaimana di daerah masing-masing, apa sih makanan pokoknya itu harus wajib dikeluarkan ya. Ya, tentunya itu 1 tahun sekali ya, ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa, kita wajib mengeluarkan zakat ya, zakat fitrah. Dan ada juga zakat penghasilan ya. Zakat penghasilan adalah berapa penghasilan kita. Nah, setelah 1 tahun, 8 dengan nilai 85 gram emas ya, itu harus wajib dikeluarkan. Ada hak orang lain, ada hak fakir miskin ya di sana ya. Jadi harus dikeluarkan. Kalau kurang dari 85 gram emas setahunnya, itu kita tidak diwajibkan zakat, tetapi masuknya adalah sedekah. Karena sedekah itu umum ya, sedekah itu umum, berapa saja boleh ya sahabatku semuanya. Nah itu, terus selanjutnya rukun Islam yang keempat yaitu mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Nah tentunya kalau kita semuanya mengaku orang Islam, kita wajib berpuasa ya sebulan penuh. Nah jika kalian semuanya yang masih punya utang puasa, yuk puasalah ya sahabatku semuanya. Karena itu adalah hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita kerjakan di waktu yang lainnya. Jika orang tersebut sakit, apa yang harus dilakukan? Yaitu bayar fidyah ya, kalau memang tidak memungkinkan untuk berpuasa dikarenakan sakit. Karena kalau puasa mungkin tidak bisa makan obat atau badannya lemah, itu ya boleh ya sahabatku semuanya dengan membayar fidyah ya. Jadi berapa bayar fidyah itu? 1 mud ya, 1 mud. Kalau kita kalkulasikan aja 800 gram atau 1 kilo beras ya sahabatku semuanya. Kita kasihkan kepada yang membutuhkan atau fakir miskin tentunya ya. Selanjutnya ketika rukun Islam semua itu dikerjakan, ada juga yang kelima tentunya, yaitu mengerjakan ibadah haji ke Baitullah ya. Itu udah hukumnya kalau kita sebagai muslim, jika sudah nisab kita wajib melaksanakan ibadah haji ya, ibadah haji yang sudah ditentukan waktunya di bulan Zulhijjah ya sahabatku semuanya. Jika kita semua sudah nisab nih, ukuran nisab itu berapa? Ukuran nisab itu kita punya rumah kita itu lebih dari 1, ada 3, 4 itu udah nisab ya sahabatku semuanya. Kita bisa jual rumah 1 untuk pergi haji ya, bisa ya sahabatku semua. Jangan sampai kita lagi hidup di dunia, kita udah mengabaikan suatu perintah yang Allah perintahkan kepada kita, kita tidak kerjakan. Jangan ya, kita harus mengerjakan ibadah haji ke Baitullah karena itu masuknya rukun Islam ya. Nah itu ya sahabatku semuanya. Bagi yang sakit bagaimana? Nah bagi yang sakit ya, kita bisa pergi ke sana, tapi waktu wukufnya, jadi wajib haji dan rukun haji harus dikerjakan juga. Tetapi jika orang tersebut meninggal dunia tetapi belum haji, bisa dibadalkan ya sahabatku semuanya. Karena itulah termasuk rukun Islam yang harus dikerjakan kalau kita mengaku umat muslim atau umat Islam ya. Jadi pergi haji itu wajib hukumnya bagi orang yang sudah nisab ya, udah dalam artian sudah uangnya sudah banyak atau nisab ya, udah bisa ngerjain ke sana, udah cukup bekalnya, rukun wajib hajinya sudah dipelajari, manasik juga sudah dipelajari, itu wajib kita melaksanakan ibadah haji tentunya ya. Nah itu sahabatku semuanya, amal-amal soleh itu. Amal soleh apa lagi sih? Amal soleh banyak ya, membaca ayat suci Al-Quran, kita bersedekah, menolong orang, memaafkan kesalahan orang, membantu orang lain, berbuat baik kepada orang tua, mendidik anak, terus mengerjakan pekerjaan rumah semua karena Allah, mencari nafkah untuk keluarga, untuk sesama, bisa membantu sesama, itulah amal soleh ya sahabatku semuanya, yang tentunya semuanya harus ikhlas karena Allah. Karena Allah mencintai orang-orang yang mengerjakan kebajikan, mencintai orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain, tidak pernah dendam dengan siapapun, tidak pernah menyimpan kebencian dengan siapapun,
Dia selalu memaafkan kesalahan orang yang sudah dolim kepada dirinya dan meminta maaf kepada orang-orang yang sudah didoliminya tentunya ya. Itulah amal-amal kebaikan yang insya Allah menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, bagaimana supaya kita menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya akhlak kita harus seperti akhlak Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia sekali ya, sahabatku semuanya. Nabi Muhammad tidak pernah marah dengan siapapun. Nabi Muhammad selalu memaafkan kesalahan orang. Nabi Muhammad SAW akhlaknya begitu mulia, baik orangnya, dan selalu memaafkan apapun yang sudah orang-orang lain berbuat jahat kepada beliau ya. Yuk kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sekian dulu ya sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, bisa mengamalkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Share sahabat-sahabatku semuanya kepada teman kalian, sahabat kalian, keluarga kalian, saudara-saudara kalian, karena satu share ilmu Allah akan memberikan pahala ya, berlipat ganda tentunya. Itulah sedekah jariyah atau amal jariyah. Karena sahabatku semuanya, ketika anak Adam itu meninggal dunia ya, kita semuanya akan mati ya sahabatku semuanya. Cuma 3 perkara saja yang akan terus mengalir pahalanya ke orang yang sudah meninggal tersebut. Ya, yang pertama adalah sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah itu seperti apa sih? Sedekah jariyah adalah memberikan harta ya yang di jalan Allah, yang Allah ridhoi, seperti ada pembangunan masjid, kita ikut tuh beli semennya atau beli pasir atau beli bata, ikhlas tapi ya karena Allah. Atau dengan tenaga ya, itu sama ya sahabatku semuanya. Atau sedekah jariyah dengan berupa membuat sungai dan airnya itu terus dimanfaatkan ya, itu sama sedekah jariyah. Atau membuat jalan untuk orang-orang berjalan ya, itu sama sedekah jariyah. Selanjutnya adalah ilmu yang bermanfaat. Tentunya ketika kita men-share ilmu kepada orang lain dan orang tersebut mau melaksanakannya, itulah ilmu yang bermanfaat. Tentunya ketika si orang itu sudah meninggal, ilmu itu masih dimanfaatkan, masih diamalkan, tentunya akan terus mengalir ke orang yang menyebarkan ilmu tersebut. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya ya. Nah, itu ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengerjakan amal kebajikan yang Allah ridhoi, dan tentunya ikhlas hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya bersolawatlah kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah dan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, and komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.